dua, tiga. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. Tetap Sehat. semangat. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu cek dulu kehadirannya. Tolong lihat kiri kanannya apakah ada temana yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Hadir semuanya, Bu. Alhamdulillah. Sekarang coba anak ibu rapikan dulu tempat duduknya karena ada yang sedikit tidak lurus nih. Luruskan dengan temannya yang di depan ya. Semoga Ya, lokal Bu. kelihatan rapi. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, agar pembelajaran kita bermakna dan anak-anak ibu dengan bisa di kemudahan kita berdoa dulu ya nak ibu. Tolong Ya, ketua Bu. kelas pimpin doanya. Iya, Bu. Ishak Saleh doanya. Ya, Bu. Seluruhnya siap gerak kepada Ibu Guru. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Nah, semoga setelah berdoa ini hati kita bisa dengan mudah menerima pelajaran. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional yang judulnya Hari Merdeka. Nah, Ibu bisa semuanya? Sabu. Ya, Bu. Nah, kita berdiri dulu. Dalam hitungan ketiga, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Terima kasih ya, Ibu. Penyanyinya ya. Lahirnya bangsa Indonesia merdeka, selama hayat masih kandung badan, kita tetap setia membela negara kita, tetap setia mempertahankan Indonesia. Nah, sekarang silakan duduk kembali. Ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kepedulian sosial dalam surah Al-Baqarah. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, karena di depan tidak Ibu tampilkan. Ibu akan membacakannya, tolong Ibu simak dengan baik ya. Ya, Bu. Tujuan yang pertama, meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati dan mendengarkan video, peserta didik dapat terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Nah, anak ibu, karena minggu kemarin kita belum masuk ke materi pembelajaran, kita baru kali ini masuk ke materi pelajaran di kelas 5 di semester 1 dengan judul kepedulian sosial dalam Quran surah Al-Ma'un. Dari judul tersebut, Ibu menanyakan mengapa kita harus memiliki sikap kepedulian sosial, anak Ibu. Terima kasih ya Pak. Karena Coba kita makhluk Ibu sosial, Kalau Bu. gitu telepon kembali ya Pak. Terima Ya, kasih Pak. karena Ya, Pak. Ya, kita Pak. tidak Ya. bisa hidup Wassalam. sendiri. Pak orang lain. Iya, kita butuh bantuan dari orang Lain. lain. Anak Ibu.
Nah, sebelum eh, kita masuk ke materi, Ibu ada ice breaking dulu. Kita nyanyi judulnya Aku Anak Mandiri. Anak Ibu, tolong ikuti Ibu ya. Ya, Bu. Satu, dua, tiga. Aku Aku anak anak mandiri, mandiri, bangunnya pagi-pagi, lalu langsung ku terus mandi-mandi, mandi, tak lupa gosok gosok gigi, gigi, pakai baju baju sendiri, sendiri, dandanku ku sudah sudah rapi. Mama, ayah, ibu, Papa, aku aku mohon diri. diri. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang baiklah anak ibu semuanya, hari ini kita belajar tentang kepedulian sosial dalam Quran surah Al-Maun. Ibu ada gambar. Nah, di sini ada gambar. Coba anak ibu perhatikan gambarnya. Apa komentar anak ibu tentang gambar tersebut? Gambar yang pertama sedih melihatnya, Bu. Jadi melihatnya gambar yang kedua. Nggak mau makan, Bu. Mau marah lihatnya, Bu. Gak Kasihan. selera makan dia, Nggak Bu. mau dia makan. Ya, jadi di gambar yang pertama itu kita melihat seorang anak yang memakan sisa makanan orang lain. Dan anak yang satu lagi makan dengan makanan yang enak, tetapi nampaknya kurang selera Kurang makannya ya bersyukur kan ya, Ibu? Bu. Ya, Bu. Nah, jadi dengan demikian kita harus memiliki rasa peduli terhadap Sesama. Nah, Nah, gambar yang kedua coba perhatikan. Nah, di gambar yang kedua siapa yang bisa memberikan komentar terhadap gambar yang kedua? Anak Ibu Yulfitri bisa? Anak Ibu? Anak Ibu Herni Yulita, coba beri komentar di gambar yang kedua. Anak-anak penjual koran, Bu. Ada anak yang menjual koran, gambar di sampingnya. Anak main Asik, HP, sedang Bu. main game, Bu. Nah, di situ juga harus kita tanamkan sifat kepedulian. Ada anak yang berkekurangan dan ada anak yang memiliki kelebihan. Kelebihan. Ya, kemudian jadi kepedulian sosial itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita Hari-hari. Nah, di sini ada kata peduli. Coba anak Ibu Irma Suryani, apa itu yang disebut dengan peduli? Memperhatikan dan menghiraukan antara sesama, Bu. Bagus. Jadi, peduli itu artinya memperhatikan atau menghiraukan. Menghiraukan. Nah, kemudian sosial. Coba anak Ibu Elva, baca apa itu yang sosial? Itu muncul. Segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan, Bu. Bagus. Sosial, segala sesuatu mengenai masyarakat atau ke masyarakat. Masyarakatan. Jadi, kepedulian sosial itu, coba anak Ibu Despianti, apa itu kepedulian sosial anak Ibu? Kepedulian sosial itu, Bu, sikap memerhatikan, menghiraukan mengenai sesuatu yang ada di masyarakat, Bu. Ya, pintar. Jadi, kepedulian sosial itu sikap memperhatikan, menghiraukan, dan mengenai sesuatu yang ada di masyarakat. Nah, contoh kecilnya saja di dalam kelas kita, apa itu sikap kepedulian sosial? Coba Uci Wulandari, bagaimana pendapatnya? menolong teman, Bu. Menolong bagaimana? Ketika dia lagi minta bantuan, Bu. Meminjam Ya, buku bagus. misalnya, Bu. Contohnya ada teman kita yang ketinggalan pena, kita pinjamkan.
Itu contoh kecil kepedulian sosial kita di dalam kelas. Kelas. Selanjutnya, mengapa kita harus memiliki sikap kepedulian sosial? Coba anak Ibu Elva Yenti, mengapa kita harus memiliki sikap kepedulian sosial? Coba Elva. Karena kita makhluk sosial, Bu. Makhluk yang senantiasa melakukan hubungan dengan sesama, Bu. Ya, bagus. Makhluk yang senantiasa melakukan hubungan dengan sesama. Kita tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Kita selalu membutuhkan, kita saling membantu. Jadi, kita di kelas 5 ini harus menanamkan di dalam hati kita sikap peduli terhadap sesama. Sesama. Jangan biarkan teman kita yang lain ada masalah, kita cuek aja. Nah, untuk itu setelah belajar ini, tanamkan di dalam hatinya sikap peduli. Peduli. Nah, kemudian sikap peduli tersebut kita hubungkan dengan Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Dan sekarang kita baca bersama-sama Quran Surah Al-Ma'un. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama ya Nak Ibu. Ya, Bu. 1, 2, 3. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din Ajarinal ladzi yatim wala Ahud ta'amil amil miskin Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Terima kasih Anak Ibu. Jadi, kepedulian sosial tadi berkaitan dengan Quran Surah Al-Ma'un. Arti dari Quran Surah Al-Ma'un tersebut, ayat yang pertama coba baca Anak Ibu Herni Yulita, apa artinya? Hadis an-najawatul minal iman hadis. Artinya Anak Ibu Herni ya, artinya saja ya. Arti surah Al-Ma'un. Ya, tentang kamu Saya, Bu. orang yang mendustakan Saya, agama. Bu. Arti yang kedua, siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Tiomas. Bu. Ya, Anak Ibu Tiomas dulu. Saya, Bu. Oliza, Anak Ibu Oliza. Ya, Bu. Ayat yang keberapa, Bu? Yang kedua. Ya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, Bu. Bagus. Saya yang ketiga, Bu. Ya, silakan. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, Bu. Bagus, Anak Ibu Tiomas. Ayat selanjutnya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Elmila. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah, ayat selanjutnya Yulfitri, Anak Ibu Yulfitri. Oh ya, Bu. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, Bu. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Fitri. Yang membuat ria. Ayat yang terakhir, ayat ke-7, siapa yang mau? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Rini. Coba Anak Ibu Rini. Dan enggan memberikan bantuan, Bu. Nah, jadi di dalam Quran Surat Al-Ma'un itu jelas bahwa
surat Al-Maun itu meminta kita untuk peduli terhadap sesama. Nah, asbabun nuzul Quran surah Al-Maun. Tahu anak ibu apa arti asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya, Bu. Ah, coba nanti apa artinya anak ibu Uci? Ya, Bu. Sebab-sebab turunnya ayat tuh, Bu. Ya, bagus. Sebab-sebab turunnya Ayat. ayat. Nah, sebab turunnya ayat tersebut coba dibacakan anak ibu Suhaidar. Jadi Bu, sebab-sebab turunnya surah Al-Maun. Di antaranya riwayat Ibnu Al-Munzir dari Tariq bin Abu Tolha bersumber dari Ibnu Abbas, surah Al-Maun ayat 4-7 turun berkenaan dengan orang munafik yang mempertontonkan sholatnya kepada kaum muslimin. Mereka meninggalkan sholat jika tidak ada muslimin yang melihatnya dan menolak memberikan bantuan dan pinjaman. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Kemudian setelah sebab turunnya ayat Quran surat Al-Maun, kita harus tahu pula apa isi kandungan dari Quran surah Al-Maun. Isi kandungannya yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Itu ada 5 poin. Siapa saja orang yang mendustakan agama di dalam Quran surah Al-Maun. Coba yang Saya, pertama Bu. aja Anak Ibu Tiomas. Apa yang pertama? Yang pertama, Bu, orang yang menghardik anak yatim. Iya, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, siapa Ya, lagi? Bu. Saya, Bu. Ya, Yulfitri, anak Ibu Yulfitri. Ya, Bu. Yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Iya. Selanjutnya, Saya, Bu. ketiga, ya, Oliza. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, Ya, Bu. Orang yang berbuat ria. ya, orang yang berbuat ria. Yang kelima, apa lagi, Bu Dan Elmila orang ya? yang enggan memberikan bantuan dengan barang berguna. Iya. Ya, Bu. Jadi, isi kandungan surah Al-Maun tersebut, yang pertama tadi menghardik anak yatim. Sebelum Ibu jelaskan apa itu menghardik anak yatim, bagaimana itu menghardik anak yatim? Siapa yang tahu? Bentak, Bu. Membentak. Jadi, menghardik itu adalah membentak. Nah, coba anak Ibu Elmila baca apa yang disebut dengan menghardik. Menghardik artinya berbuat tidak baik terhadap anak yatim berupa penganiayaan atau mengganggu anak yatim atau sikap tidak bersahabat terhadap anak yatim. Nah, jadi menghardik anak yatim itu adalah salah satunya menganiaya, gangguan, dan sikap tidak bersahabat. Kemudian apa itu anak yatim? Coba anak Ibu Herni Yulita, apa itu anak yatim? Iya, anak yatim itu anak yang ayahnya meninggal sebelum dewasa. Jadi, tugas kita harus menghargai dan menyayangi anak yatim yang ada di sekeliling kita. Ya, Bu. Kemudian, yang kedua tadi isi kandungannya enggan menganjurkan memberi makan orang miskin. Coba bacakan anak Ibu Yulfitri yang pertama. Ya, Bu. Tidak mau menganjurkan dan memberi makan kepada orang miskin. Ya, tidak mau menganjurkan dan memberi makan kepada orang miskin. Yang kedua, Yulfitri lagi ya. Yang kedua apa lagi? Orang miskin adalah orang yang hidupnya dalam kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Ya, seperti gambar yang Ibu tampilkan, itu salah satu contoh orang yang mempunyai kekurangan. Dia memakan sisa makanan orang lain. Jadi, kita harus mempunyai sikap peduli terhadap sesama. Kemudian, isi kandungan yang ketiga,
Coba Nak Ibu Elmila Dastia bacakan isi kandungan yang ketiga. Iya, lalai terhadap sholatnya, maksud lalai itu adalah hatinya lupa atau tidak khusyuk. Yang kedua, menunda-nunda waktu sholat walaupun waktu sholat sudah datang. Yang ketiga, sholatnya bercanda atau sholat dengan bermain-main. Iya, ini anak Ibu kelas 5 sering ini terjadi ya. Pasti ini apalagi di bulan Ramadan sholatnya di masjid sering bercanda-canda atau bermain ya kan? Iya. Semuanya. Iya, setelah kita belajar hari ini nanti tidak boleh lagi ya kalau lalai terhadap sholatnya. Ya, karena orang pendusta agama itu ya, Bu. Iya, termasuk kita salah satu orang yang pendusta agama. Nah, yang pertama itu hatinya lupa atau tidak khusyuk. Ketika anak ibu sholat, anak ibu lupa berapa rakaat kah ya, 2 atau 3. Jadi ketika kita lupa itu kita ingat lagi kepada Allah. Sama dengan kita berjalan. Setelah kita berjalan, kita terjatuh, kita bangkit lagi. Nah, begitulah kita dalam sholat. Setelah kita lupa dengan Allah, kita ingat kembali. Yang kedua, menunda-nunda sholat. Ini juga sering nih terjadi sama anak ibu kelas 5. Udah azan di masjid, masih main kelereng, ya kan? Ya, Bu. Jujur, iya kan? Ya, Bu. Yang ketiga juga nih, sholatnya bercanda. Ibu sering waktu di bulan puasa kita sholat duha kan, ada yang senggol-senggol temannya. Itu tidak boleh. Ya, bisa dipahami ya, Nak Ibu? Bisa, Bu. Yang keempat, berbuat ria. Apa itu berbuat ria? Coba anak ibu baca ya, anak ibu Delma. Coba baca, apa itu yang berbuat ria? Berbuat ria. Ria adalah melakukan sesuatu perbuatan ingin dilihat orang lain, ingin mendapat pujian. Ria termasuk syirik kecil. Iya. Coba baca hadisnya. Hadisnya akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgharu fasu'ila anhu faqala riya. Artinya sesuatu yang sangat aku takutkan akan menimpa kalian ialah syirik kecil. Nabi lalu ditanya apa itu syirik kecil, kemudian beliau menjawab riya. Iya. Salah satu isi kandungan Quran surat Al-Maun itu berbuat ria. Ria di sini bukan nama orang ya, Nak Ibu. Ya, Bu. Ria adalah melakukan sesuatu perbuatan baik karena dipuji. Suka pamer ya, Bu ya. Iya, apalagi kalau kita di sekolah punya cincin, pamerkan sama temannya itu tidak boleh ya, Nak Ibu ya. Kita termasuk salah satu pendusta agama di dalam Quran surah Al-Maun. Ada baju baru dipamerkan sama temannya itu tidak boleh. Iya. Beli mainan baru Bu dipamerkan. Nanti temannya mau tak beli juga sama ibunya. Iya, kadang kan ekonomi orang tua kita kan berbeda-beda. Ada yang ekonominya bagus dan ada yang kurang. Jadi pesan Ibu hindari sifat ria. Oke. Kemudian kita lanjut pendusta agama selanjutnya yaitu enggan memberi bantuan. Nah, bantuan seperti apa? Coba Ya, Bu, saya, Bu. Ya. Permisi ke Ayah, Bu. Oh, permisi ya. Ada Saya, Ibu Bu. Lisa. Coba bacakan enggan memberi bantuan itu. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ibu Eliza. Anak Bu Ibu Eliza. Eliza ya. Ya, Bu. Ya, enggan memberi bantuan, maksudnya tidak mau memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Misalnya harta benda, alat-alat rumah tangga, air, keperluan sehari-hari. Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Jadi, enggan memberi bantuan itu tidak mau memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna.
Misal harta benda, kita ada uang, ada tetangga kita yang kelaparan, kita tidak mau membantu. Itu salah satu pendusta agama dalam Quran surah Al-Maun. Mati air tetangga kita tidak mau memberinya air. Juga termasuk salah satu enggan memberi bantuan barang yang Berguna. Nah, bagaimana anak Ibu materi kita hari ini sampai di sini? Apakah anak Ibu ada pertanyaan atau sudah paham semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Ibu ada soal, tolong nanti soalnya Ibu kasihkan kepada ketua kelas. Soalnya tidak berkelompok ya, anak Ibu kerjakan sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu 10 menit, nanti dikumpul. Tidak Ibu periksa di sini ya, dikumpul saja, nanti Ibu periksanya di kantor, oke? Iya, Oke, Bu. Ya, Bu. Nah, Siap, Bu. sebelum Ibu tutup, kita bacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini dulu. Siapa yang bisa membacakan kesimpulannya? Saya, Bu. Coba anak Ibu Herni Yulita bacakan kesimpulan yang pertama. Ya, Bu. Permisi Ya, dia, Bu. siapa Iya. lagi? Saya, Bu. Elmila. Ya, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kepedulian sosial berarti sikap peduli terhadap sesama manusia. Yang kedua, kepedulian sosial dapat diwujudkan karena manusia adalah makhluk sosial. Yang ketiga, kepedulian sosial dalam surah Al-Kautsar diwujudkan dalam bentuk kurban. Yang keempat, kepedulian sosial dalam surah Al-Maun diwujudkan dalam bentuk menyayangi anak yatim, memberi makan fakir miskin, memberi bantuan dengan barang yang berguna kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, surah Al-Kautsar dan Al-Maun mengajarkan kita untuk menjadi orang yang suka bersedekah atau Iya, membantu orang bagus anak lain. Ibu semuanya. Ya, Ya, itu, Bu. setelah kita belajar, kita harus terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, anak Ibu. Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, pelajaran kali ini kesimpulannya sudah kita bacakan bersama. Sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu ya. Mau nyanyi anak Ibu? Suka Mau, sekali, Bu. Bu. Senang bernyanyi, Bu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Apa nyanyinya, Bu? Iya, nyanyinya Aku Mau ke Mekah. Bisa? Sabo. Bisa. Mekah Ya. berkeliling-keliling. 1, 2, 3. Aku Aku mau mau ke ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, Sambil Sambil baca baca Iya, melempar jumrah Arafah, lalu melempar melempar jumrah jumrah Laus Aqabah, Sa'i sa'i dari dari Safa Safa ke ke Marwah. Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya Sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah beri kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa tanpa diberi diberitahu. Allah, Allah, la la ilaha ilaha illallah. illallah. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang siap-siap untuk pulang ya. Ya, Jangan Bu. lupa Ya, Bu. penanya disimpan, bukunya masukkan ke dalam tas. Ya, Nah, Bu. kita berdoa dulu sebelum pulang dengan mengucapkan doa hamdalah. Iya, untuk minggu depan kita belajar menghafal Quran surat Al-Maun ya, Nak Ibu. Iya, Ibu. Ya. Sekarang Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.